حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين عمل الملائكة المقربين. اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الهدي يا هاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبلين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام سيد أحمد الزوكي الله الشيخ محمد نبوي عمر بن ثاني في تأليفهما عقيدة الأوام نور الظلام لأن قال رضي الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهم في الدار الأمين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفسير عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان محتدى إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, apapun selama ini yang telah kita nikmati, miliki saat ini, akan datang semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang agung yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang semata taufik hidayah darinya, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah. Di pertemuan yang saat ini kita disebut oleh Allah, dihadiri malaikat Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan mereka, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia yang agung yang besar dari kebaikan dunia akhirat. Kita berharap usinahnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi dicintanya, dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan, ini ada karena Allah Subhanahu wa taala sebut namanya wildan, begitu juga hurul in di dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka di sini nyatakan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bansani dalam syarah beliau terhadap Aqidatul Awam yang beliau namakan Nurul Dhalam, beliau mengatakan yajib ala kulli mukallaf an ya'rifal wildan. Wajib atas setiap mukallaf yang baligh, yang berakal dari kaum mukmin mukminah untuk mengetahui siapa itu al-wildan. Al-wildan yang Allah sebutkan wildanun makhludun bi akwabin dan seterusnya dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala namanya hiasi surga Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Dia mengatakan wahum khalqun jamil fi ru'yatihim surur. Wildan itu adalah ciptaan yang indah. Di dalam melihat dan memandang mereka ada rasa kebahagiaan dalam setiap yang memandangnya. Li'annahum kal-lu'lu' al-mufraq, karena sesungguhnya mereka bagaikan lu'lu' permata yang berserakan, yang bertebaran nanti di surga Allah. Bagaikan permata yang namanya banyak mereka di surga Allah sehingga mereka bertebaran di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hum marat, mereka adalah marat aila sya'ra ala wujuhihim, yaitu tidak ada rambut di muka mereka. Ala surat awla di dunia, mereka seperti rupanya, bentuknya seperti anak-anak kecil yang ada di muka bumi di dunia. Tapi mereka bukan anak dunia. Mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. La yashibun, mereka tidak menjadi tua.
Walidzalik yusammuna wildanan, karena itu mereka dinamakan wildan, anak-anak, kekanakan bahasa kita. La yaqtur bi qalbi ahad minhum fahisyah, tidak terlintas di setiap hati mereka fahisyah, namanya kekejian. La ablahum wala mereka tidak memiliki ayah dan mereka juga tidak memiliki ibu. Arti wildan itu bukan anak-anak muslim yang meninggal ketika kecil. Mereka jadi wildan. Wildan itu ciptaan khusus yang Allah ciptakan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah ada sebagaimana bidadari sudah ada. Mereka diciptakan oleh Allah khusus. Mereka tidak punya ayah, mereka tidak punya ibu. Adapun anak-anak muslim yang meninggal kecil, nanti mereka ya seumur dengan yang selainnya. Mereka seumur dengan selainnya. Wa yajib an ya'rif aidan al-hurul 'ain, begitu juga wajib untuk kita mengenal juga sebagai namanya mukallaf muslimah yang balik berakal untuk mengetahui al-hurul 'ain, bidadari. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut mereka di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan bidadari ini ciptaan di surga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak turun ke dunia. Tidak turun ke dunia, apalagi hanya sekedar mau mandi di dunia. Seperti yang diceritakan yang ada, kalau ada pelangi berarti ada benda, itu lain. Mereka hanya pernah turun sekali. Bidadari wallahu alam, apa semuanya atau sebagiannya. Tatkala Siti Aminah bunda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melahirkan Nabi Muhammad. Saat-saat beliau ingin melahirkan Nabi besar Muhammad, mereka datang untuk menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu mereka pernah keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dan setelahnya mereka tidak pernah keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aminah beliau bercerita ketika beliau sedang dalam kondisi ingin melahirkan, tiba-tiba sebelum melahirkan beliau melihat ada perempuan-perempuan yang ada di kamarnya. Wa yuhdik Nabi, beliau mengatakan mereka terfokus pandangannya terhadapku. Sedangkan bidan yang membantu beliau diriwayatkan Habib Ali Habsyi dalam Maulid Habsyi, beliau mengatakan Syafa ibunya Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak melihat, Syafa tidak melihat, tapi Bunda Aminah melihat ada perempuan-perempuan yang agak tinggi-tinggi seperti Banat Abdi Manat. Mereka agak tinggi-tinggi, mereka melihatku. Mungkin ketika yang hadir itu merasa Bunda Aminah mungkin agak sedikit risau karena ada perempuan yang dilihat olehnya, maka mereka pun mengenalkan diri. Yang mengenalkan diri ada Siti Maryam. Dia mengatakan, aku Maryam, ini Asia binti Muzahib, istrinya Fir'aun. Dan mereka ini adalah bidadari, kata Siti Maryam. Nah, itu aja yang diriwayatkan yang bidadari pernah keluar ke muka bumi ini untuk menyambut hanya kelahiran Nabi Muhammad, yang menunjukkan kelebihan Siti Aminah dari bunda-bunda yang lainnya. Karena bunda-bunda yang lainnya dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat tidak pernah ketika mereka melahirkan anak mereka, walaupun anak itu Nabi Rasul, Allah Subhanahu wa taala kirim bidadari untuk menyaksikan kelahirannya, kecuali hanya untuk Bunda Aminah, satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat para bidadari Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya adalah Sayyidah hanya Siti Aminah. Bunda kita tidak melihat, dan bunda-bunda yang lain tidak melihat. Kira-kira afdal bunda kita atau afdal Siti Aminah? Ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa, bidadari tidak datang untuk menyambut kelahiran Nabi Allah Isa. Bidadari tidak ikut turun untuk menyaksikan Bunda Maryam melahirkan Nabi Allah Isa. Kira-kira mulia Bunda Maryam atau mulia Bunda Aminah?
yang Allah Subhanahu wa taala kirim langsung namanya bidadari-bidadari untuk menghadiri dan dilihat langsung oleh Sayyidah Aminah tatkala beliau melahirkan anak beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia pertama termasuk manusia pertama, walaupun tentang Nabi besar Muhammad dikenal dari Nabi Allah Adam. Setiap Nabi Rasul mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap umat dari Nabi Adam sampai namanya sebelum sampai Nabi Allah Isa, semua mereka mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal. Dan termasuk seseorang yang tahu bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang nabi dan rasul sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini adalah Siti Aminah. Bunda Aminah adalah manusia pertama yang tahu meyakini akan namanya anak yang sedang ada di kandungannya yang akan dilahirkan olehnya akan menjadi seorang nabi dan rasul. Yang pertama tahu Bunda Aminah. Dan beliau menegaskan hal itu di hadapan Nabi Agung Muhammad tatkala beliau ingin meninggal. Sakaratul maut, ketika beliau bawa Nabi Muhammad umur 6 tahun berziarah ke makam abahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib di kota Madinah, karena ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal di kota Madinah. Meninggal di kota Madinah karena beliau ikut perjalanan ke Syam, kemudian beliau kembali namanya Syam sampai ke kota Madinah. Di situ beliau sakit, kurang lebih sakitnya sebulan penuh, dan meninggal beliau di situ. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahandanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal. Kala itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam khilaf antara ulama sirah sejarah, yang jelas mu'tamad yang banyak berpendapat bahwa Rasulullah kala itu sedang berumur 2 bulan di kandungan bundanya. 2 bulan di kandungan bundanya. Karena bundanya ketika umur beliau 6 tahun dibawa oleh bundanya untuk berziarah ke makam abahnya. Setelah ketika dalam perjalanan pulang beliau sakit di Abwa dan meninggal Bunda Aminah di Abwa, dikuburkan di situ di Abwa. Dan sebelum beliau meninggal, beliau pun sambil melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, beliau mengungkap ada syair-syair yang disebut oleh Bunda Aminah. Syair-syair yang disebut oleh Bunda Aminah kurang lebih hampir 10 bait syair. Ini disebutkan oleh ahli sejarah tentang syair yang diungkap oleh Sayyidah Aminah tentang namanya apa yang terjadi terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syairnya beliau mengatakan, in sahha ma ra'aitu fil manam fa anta mab'utsun ila al-anam tub'atsu fil halli wal haram tuf'at ala dini abika Ibrahim. Dan sebagainya ya. Jika betul apa yang kulihat dalam mimpiku, engkau akan diutus oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala fil anam, dalam semua manusia, untuk semua manusia, dan menjalankan agama yang pernah dibawa oleh kakekmu Nabi Ibrahim. Dalam panjang bait syair itu. Sayyidah Aminah, Masya Allah. Sebelum kita tahu tentang Nabi Muhammad dan orang tahu siapa Nabi besar Muhammad, Bunda Aminah yang pertama tahu tentang. Kira-kira Bunda Aminah beriman dah? Kira-kira meninggal dalam keadaan kafir kah? Orang pertama yang tahu tentang Nabi besar Muhammad, yang pertama apa yang pernah melihat Bunda Maryam, Bunda Asia, bahkan bidadari Allah Subhanahu wa taala. Bunda kita ketika melahirkan kita tidak melihat Maryam dan Bunda Asia alaihi wassalam, apalagi bidadari. Satu-satunya bunda yang pernah melihat mereka berdua, Siti Maryam, Asia dan bidadari, hanya Bunda. Kalau gitu Bunda Aminah lebih mulia atau bunda kita lebih mulia? Tidak ada bunda-bunda yang pernah ada dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih mulia dari Bunda Aminah. Allah satu-satunya izinkan seorang bunda yang melihat bidadari Allah Subhanahu wa taala dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat ketika melahirkan anaknya adalah Bunda Aminah. Selainnya tidak ada. Ya kalau Bunda Siti Hawa, beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sana berjumpa dengan hurul ain, malaikat dan lain sebagainya. Yang tatkala beliau hidup di surga bersama suaminya Nabi Allah Adam. Tapi selainnya
Bunda Aminah yang hanya diizinkan oleh Allah. Kalau begitu, mulia Bunda Aminah atau yang lainnya? Mulia Bunda Aminah atau bunda kita? Mulia Bunda Aminah atau Bunda Maryam dan Siti Asia? Tidak ada bunda yang lebih mulia dari Bunda Aminah. Kenapa? Karena ya bunda Nabi Agung Muhammad. Karena dia bunda Nabi Agung Muhammad. Kalau Bunda Maryam menjadi mulia sehingga Allah ceritakan ia dalam kitab suci Al-Quran, sampai ada surat Maryam yang dilahirkan oleh beliau adalah Nabi Allah Isa yang menjadi salah satu di antara umat Nabi besar Muhammad yang menjalankan agama syariat Nabi besar Muhammad. Bunda Maria diangkat oleh Allah setinggi langit sampai ada surat Maryam dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana kalau Bunda Aminah, bundanya Nabi Agung Muhammad? Kira-kira jauh lebih mulia dari Bunda Maryam, lebih mulia dari sejuta Bunda Maryam, bukan hanya satu Bunda Maryam. Kita harus jeli, kita harus mengerti. Ketika kita bicara tentang seorang, kita harus mengerti, kita harus pahami siapa orang yang akan kita bicara. Jangan sembarang kita bicara, jangan sampai kalimat yang dilontarkan oleh lisan kita membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berjanji untuk mengutuk siapapun yang mengusik ketenangan Nabi besar Muhammad. Apalagi yang diusik adalah bunda Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Tidak ada yang lagi yang dibicarakan. Sehingga Bunda Aminah pun menjadi sasaran untuk dibicarakan tentang ABC. Na'udzubillah. Nah, itu karena kebodohan dan karena penyakit hati. Karena keimanannya tidak jelas. Karena keimanannya tidak jelas. Tapi kalau orang imannya jelas, ya pasti beliau dengan hati nurani yang ada, dia akan muliakan apapun yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad. Dan dia akan cintai apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad. Kalau sahabatnya dia cintai, bagaimana bundanya? Kalau sahabatnya Rasulullah perintahkan kita untuk kita cintai. Jangan kalian caci sahabatku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita lalui. Atau subuh ashabi, jangan kalian caci sahabatku. Permasalahkan masalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Karena sahabatku Allah pilih dari sekian bangsa jin manusia yang ada dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah pilih mereka sahabat-sahabat. Kalau itu sahabat Nabi besar Muhammad, hanya sekedar sahabat teman Nabi besar Muhammad, bagaimana bunda Nabi Muhammad? Yang Allah sengaja pilih ia dari bunda yang pernah ada. Sampai Allah titip di rahim beliau. Dan Allah angkat kedudukan beliau. Bunda yang dipilih oleh Allah dari bunda dari nama Nabi Adam sampai hari kiamat untuk menjadi bunda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat pilihan Allah untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad dari bangsa jin manusia yang pernah ada, bagaimana bunda Nabi besar Muhammad? Hanya sekedar sahabat Nabi besar Muhammad. Kalau bunda Nabi Muhammad bagaimana? Pasti pilihan dari sekian yang ada. Tidak ada bunda seperti Bunda Aminah. Karena ia bunda Nabi Agung Muhammad yang wajib untuk kita cintai. Dan termasuk bagian daripada keimanan kita terhadap Nabi besar Muhammad yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita juga beriman akan kemuliaan bunda Nabi besar Muhammad. Kalau kita umat yang seperti ini kelakuan kita, Allah jadikan kita umat terbaik. Bagaimana bunda Nabi Muhammad tidak dijadikan oleh Allah bunda terbaik? Tidak mungkin. Pasti Allah jadikan bunda Nabi Muhammad bunda terbaik. Karena kalau terlihat sejarah dia orang baik. Perempuan idola di masanya. Dari keluarga yang baik, keturunan yang baik, yang mulia. Yang menjaga kehormatannya, yang menghabiskan waktunya untuk mentaati Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh ayah bundanya, keluarganya.
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bunda Nabi Agung Muhammad. Sekarang muncul orang-orang munafik yang imannya masalah mungkin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bunda Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bunda Anda lebih mulia dari bunda Aminah. Hah? Apa maksud Anda mengatakan namanya bunda Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kafir? Apa maksud Anda mengatakan seperti itu? Apakah Anda mengatakan bunda Anda lebih agung, lebih mulia dari bunda Aminah, bunda Nabi Muhammad, seperti itu? Ya, kalau memang seperti itu, Anda ini orang yang paling bahlul, yang paling jahil, bungul yang ada. Walaupun Anda mungkin hafal semuanya, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal macam-macam. Kalau Anda mengatakan seperti itu, meyakini seperti itu, berarti Anda orang yang paling bungul, tidak punya akal. Kalau bunda Anda yang lebih mulia daripada bunda Aminah, Allah jadikan bunda Anda yang melihat bidadari ketika melahirkan Anda. Tapi ternyata Anda. Jadi pertama kali manusia yang melihat ketika hidupnya bidadari hanya bunda Aminah. Dan beliau tahu, makanya perlu kita baca maulid. Jangan dilihat sebelah mata, namanya karya-karya ulama yang mereka tulis tentang sejarah Nabi Muhammad, Syama'il, yang lebih familiar dengan kita namanya maulid. Itu karya-karya singkat yang mereka ungkap, yang mereka gubah, mereka bikin untuk mengenalkan kita akan Nabi Muhammad dan semua yang ada kaitan dengan Nabi besar Muhammad. Agar apa? Ya, agar kita mengerti, paham. Jangan sampai kita tidak mengerti dan paham. Agar apa? Agar keimanan kita ini baik. Jangan sampai keimanan kita ini bermasalah. Jangan sampai kita menganggap kita orang yang beriman, ternyata orang yang munafik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keimanan kita bermasalah. Nah, di dalam kitab Maulid banyak diceritakan tentang hal itu. Man laha 'alal ilahu makana. Dalam Maulid dia ulami Habib Umar Muhammad bin Salim Habib mengatakan, man laha 'alal ilahu makana. Seorang yang karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 'Alal ilah makan a'la. Yang paling tinggi Allah angkat kedudukannya. Kenapa? Karena ayah bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita menyatakan orang yang sukses itu biasa di baliknya ada biasanya orang tuanya, terutama bundanya yang mendidiknya untuk sukses. Karena ibu itu madrasah pertama bagi setiap anak. Ibu itu, bunda itu madrasah pertama bagi setiap anak. Dan ialah yang selalu bersama anaknya. Ialah yang paling mengerti apa yang berkaitan dengan anaknya. Bunda Aminah. Masya Allah. Wahunna bidadari adalah nisaun khalaqahunallahu biqudratihi min nur. Yang Allah, perempuan-perempuan yang Allah ciptakan mereka dengan qudratnya Allah dari cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Seperti Allah ciptakan malaikat. La ablahunna wala mereka tidak memiliki ayah dan mereka tidak memiliki ibu. Seperti malaikat. Gil, ada yang mengatakan dari ulama, innahunna khuliqna min nur, sesungguhnya mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa yankihuhunna almu'minun, dan mereka akan dinikahi oleh orang-orang mukmin. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam surga Allah, dan orang-orang mukmin itu akan diberikan oleh Allah jatah bidadari yang Allah ciptakan dari cahaya itu. Lam yadmishunna insun qablahum wala jad, mereka tidak pernah disentuh, bahkan dilihat. Tidak pernah disentuh, bahkan dilihat seorang manusia sebelum suaminya, dan juga tidak pernah dilihat oleh seorang jin. Karena jin kan bersama kita, mereka melihat kita tidak melihat mereka. Ini pun manusia tidak pernah melihatnya sebelumnya, dan bangsa jin tidak pernah melihat sebelumnya. Yang Allah izinkan untuk melihat hanya suaminya nanti yang Allah nikahkan ia dengan
dengannya. Dan setiap mukmin nanti di surga Allah ada jatah bidadari. Dengan berbagai macam khilaf antara ulama berapa jatah bidadarinya, yang jelas berbeda-beda tergantung kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah itu yang paling minimnya dapat 2 jatah bidadari. Kita nanti dapat jatah 2 bidadari. Wa kullama asabuhunna wajaduhunna abkaran. Setiap kali orang-orang mukmin kita nanti di surga bersetubuh dengan mereka, kita dapatkan mereka kembali namanya perawan. Tidak perlu minum namanya sari rapat atau sari apa yang lainnya. Mereka langsung perawan. Otomatis. Jamaluhunna ajib. Kecantikan mereka, keindahan mereka sangat ajaib sekali. Ka'annahunna al-yaqut fi safaihinna. Seakan-akan mereka itu bagikan yakut. Batu yakut. Batu yakut yang bersih dalam safaihinna, dalam kejernihan mereka. Wal lu'lu' fi bayadhihinna, bagikan mutiara dalam putihnya mereka. Bersihnya itu seperti batu yakut yang bersih, yang bagus, yang indah, dan putihnya seperti mutiara. Yura mukhsagihinna, dilihat mukhsagihinna. Mukh itu mungkin bahasa kita apa namanya? Yang di dalam tulang ini sumsum ya, bahasa kita mungkin sumsum. Sumsum sagihinna, sak betisnya. Min wara' lahmihinna wa 'idhamihinna wal jadihinna. Jadi dari belakang dagingnya, tulangnya, kulitnya. Bisa kelihatan. Sampai ke namanya sumsumnya kelihatan. Kira-kira manusia ada seperti itu, kelihatan sampai sumsumnya. Jangankan tulangnya, sumsumnya pun kelihatan. Saking bersihnya, jernihnya. Tidak ada yang seperti itu yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Kama yura syarabul ahman min az-zujajil akhdar. Sebagaimana dilihat minuman yang merah dari kaca yang berwarna hijau. Kaca berwarna hijau, kaca yang tembus itu, bening itu, taruh minuman yang merah. Itu dilihat seperti itu. Ada kelihatan. Jelas nampak artinya. Wa thawbul ahman min az-zujajil abyad, dan seperti kelihatan baju yang merah dari kaca yang berwarna putih. Kaca warna putih, taruh baju merah, kira-kira jelas tak? Ya, jelas betul kelihatannya. Seperti itu. Walau anna sya'ratan min syu'urihinna salat ila al-ardi, andaikan sehelai rambut dari rambut-rambut yang dimiliki olehnya, salat ila al-ard, itu nampak di muka bumi ini, la'adha ahlal ard, maka sungguh ia akan mampu menerangi semua penghuni bumi. Satu helai rambutnya masuk turun ke muka bumi ini, dari barat sampai timur terang benderang. Seperti siang hari, karena sehelai rambutnya nampak di muka bumi ini. Wa alaihinna sab'una hulla, dan menutupi tubuh mereka ada sab'una hulla, 70 kain. 70 kain yang menutupi tubuh mereka. Kira-kira ada manusia yang pakai kain seperti itu? Paling tidak kita 2 lapis, 3 lapis, Bang. Ini 70 lapis kainnya. Yang mereka pakai di tubuh mereka. Ru'usihinna mukallalah biddur. Kepala mereka mukallalah biddur. Namanya dihiasi dengan dur, permata. Di berlian. Kepalanya ada berlian. Murassa'a bil yaqut ahmad. Itu juga ada namanya dihiasi dengan yakut merah. Namruus, kepala mereka. Intan berlian permata. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada manusia seperti itu. Tidak ada namanya putri seperti itu. Yang digambarkan, dibayangkan oleh seseorang tentang seorang yang cantik dan sebagainya. Tidak seperti. Dan ini sekedar gambarannya, akan kita lihat jauh lebih indah, lebih memukau, lebih ajaib.
Wa summina bil huril ain, dan mereka dinamakan dengan huril ain lianna ayuhunna, karena mata-mata mereka ishtadda bayad-bayadiha, sangat namanya putih-putihnya itu sangat putih, wa sawad-sawadiha, dan sangat hitam namanya yang hitamnya. Sangat hitam yang hitamnya ini sangat hitam, yang putih sangat putih, maka mereka dinamakan huril ain. Insyaallah. Dan itu ya namanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat bagian jatah insyaallah dirinya. Tapi tadi tergantung namanya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai 70 lebih ya dapat, ada yang mungkin sampai lebih mendapatkan mereka bidadari tersebut. Tafsiru asyri minhum Jibrilu, yaitu wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini 10 dari malaikat yang ada. Dari malaikat yang jumlahnya banyak, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, dan termasuk bagian dari rukun iman bil malaikat. Tapi kita tidak wajib untuk mengetahui berapa jumlah mereka dan semua mereka, tapi kita wajib secara terperinci untuk meyakini 10 malaikat. Untuk namanya secara terperinci untuk mengenal nama-nama mereka malaikat tersebut. Mereka terbagi menjadi 4 golongan. Al-mutasarrifun wal fatimun wal hafidun wal khazinun. Mereka ada yang diberikan oleh Allah wewenang untuk mengatur sesuatu. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan fitnah, ujian, pertanyaan. Dan ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita, semua ucapan perbuatan kita. Ada juga yang khazinun, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mutasarrifun yang diberikan oleh Allah wewenang untuk bertasarruf, namanya ada tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mereka. Di antaranya malaikat Jibril, mereka 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Fa Jibril muwakkal bil wahyi, malaikat Jibril diwakilkan oleh Allah untuk membawa wahyu. Ai al khabar alladhi ya'ti bihi min indillah lin anbiya alaihi salatu wasallam, yaitu berita yang datang, akan berita tersebut sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul, itu wahyu. Dari Allah sampaikan kepada mereka itu berita. Galal Jalal Suyuti, berkata Imam Jalal Al-Suyuti, Imam Suyuti mengatakan, wa innahu yahdur mautu man yamut ala wudu. Sesungguhnya ayat malaikat Jibril itu akan hadir kematian seorang yang mati dalam kondisi berwudu. Imam Jalal Suyuti berpendapat bahwasanya itu malaikat Jibril, setiap orang yang di antara kita yang ketika meninggal dalam kondisi berwudu, ia hadir dalam kematian hamba tersebut. Wa man syuhid an min an wa la yanzil ila manazilil ard ba'da mautin nabi la aslalahu. Dan apa yang masyhur bahwasanya beliau tidak turun ke muka bumi ini setelah kematian Nabi besar Muhammad, la aslalahu, beliau mengatakan tidak ada asal baginya, tidak ada namanya dalil baginya. Itu pendapat Imam Suyuti, Illa an yugal, kecuali kalau dinyatakan la yanzil biwahyin, dia tidak turun lagi untuk membawa wahyu benar. Malaikat Jibril tidak lagi turun ke muka bumi ini untuk membawa wahyu. Tapi selain wahyu, beliau bisa turun. Di antara tadi beliau mengatakan ketika seorang meninggal dalam kondisi berwudu, beliau turun untuk menyaksikan namanya hadir bersama orang yang mati tersebut. Itu disebutkan oleh Imam Ghalyubi. Wa Mikail, malaikat Mikail muwakkal bi kailil amtar. Malaikat Mikail diwakilkan oleh Allah untuk kailil amtar wal bihar, yang menjaga namanya hujan-hujan, menghitungnya berapa namanya kadarnya dan lain sebagainya. Begitu juga lautan, sungai, wal arzak, begitu juga rizki. Rizki mereka diwakilkan oleh Allah, beliau diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturnya. Wa taswirul ajinna fil arham, dan membentuk janin-janin di rahim-rahim seorang bunda, diwakilkan kepada malaikat Mikail. Wa Israfil, dan malaikat Israfil muwakkal bil lauhil mahfuz, diwakilkan oleh Allah untuk menjaga lauhil mahfuz, wa nafakh bisu, dan meniup sangkakala. Wa garnun min nur, ya sangkakala itu adalah garn
bagi seperti tanduk dari cahaya. Wa fihi tugub ala adadil arwah, di dalamnya itu pada garan itu ada tugub, lubang-lubang sebanyak namanya ruh-ruh yang ada. Fayanfakh fihi nafkhatain, dia tiup padanya 2 kali tiupan. Al-ula fa nafkhatul ula, tiupan pertama, tufni fiha jami'ul makhluqat, akan fana arti meninggal pada tiupan tersebut semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah. Fana jadi fana, sirna. Illa masya Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mustasna sab'a, ya makhluk yang dikecualikan, yang diciptaan Allah, yang dikecualikan yang 7, yaitu arsy Allah, tidak fana, tidak sirna, arsy, kursi, lauhul mahfuz, galam, surga, neraka, dan arwah, ruh. Nah, ruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafkhatu tsaniyah, tiupan kedua, tub'at fihi jami'ul makhluqat, dibangkitkan pada tiupan tersebut seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fatarja' al-arwah ila ajsadiha, maka kembali semua ruh ke jasad-jasadnya. La tukhti' ruh bi jasadaha, setiap ruh tidak salah untuk masuk ke dalam jasadnya. Wa ma baina nafkhatain 40 sanah, antara tiupan pertama dan kedua kurang lebih ada 40 tahun. 40 tahun, walaupun khilaf antara ulama, ya, pendapat yang kuat adalah 40 tahun antara pertama dan kedua. Wa dalil dzalika qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah taala dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Maka ditiupkan dalam sangkakala itu, maka sa'ik artinya mati, tersungkur setiap yang ada di langit dan di muka bumi. Illa man sya'allah, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah tadi. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan namanya untuk kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri melihat, wallahu a'lam. Malaikat Israil dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dan Allah berikan tugas kepada mereka. Sekali lagi, bukan berarti Allah membutuhkan mereka, dan bukan berarti mereka sekutu bagi Allah. Bukan mereka sekutu bagi Allah. Bahasa kita mungkin partner atau join, enggak. Mereka bukan join bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dan Allah berikan tugas kepada mereka karena hikmah yang diinginkan oleh Allah buat kita manusia. Karena manusia, kita tidak bisa hidup tanpa selain kita. Kita tidak bisa mengatur dengan sendirinya. Langsung turun tangan semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan contoh kepada kita, ada malaikat ini ditugaskan oleh Allah ini, ada malaikat ditugaskan ini, ada lain-lain malaikat yang lainnya dengan tugas masing-masing. Itu untuk kita ambil contoh, bukan berarti Allah membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan selainnya. Karena sifat membutuhkan itu sifat sesuatu yang lemah. Kalau andaikan dia Tuhan, berarti Tuhan itu lemah. Dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala maha kuat, mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Dan Allah telah menegaskan kepada kita dalam surat Yasin, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan perkara sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah. Antara kaf dengan nun, sebelum datang nun itu sudah jadi. Tapi kalau seperti itu kita tidak bisa mencontohnya, tidak bisa mengadopsi ilmu pengetahuannya, dengan sebabnya kita bisa berbuat segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan semua itu dengan tugas agar kita mencontohnya. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Karena kita makhluk yang membutuhkan banyak selain kita. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang
memiliki jabatan yang tinggi, harta yang melimpah. Beliau mengatakan bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Semangat ingat, wahai anda yang memiliki harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala berikan kalian rizki untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan kalian dalam kehidupan kalian. Sebanyak apapun harta kalian, setinggi apapun jabatan kalian, bidu'afaikum, karena sebab atau wasilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Hendak kita dibebankan untuk bikin sendiri. Kalau presiden mau bikin sendiri namanya mobil. Presiden mau jahit sendiri namanya baju. Atau orang kaya mau bikin sendiri mobil dengan kekayaannya repot. Kalian tinggal menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berkat orang-orang lemah yang pekerja itu. Begitu juga kita makan berkat orang yang lemah di antara kita. Kita bisa makan. Kalau bukan karena mereka, wallahu a'lam, bisa hidup juga kita. Walaupun kaya kita, walaupun setinggi langit jabatan kita, kedudukan kita, merepot. Mau tanam padi dulu, mau ini repot. Maka Allah ingatkan kita, Rasulullah ingatkan kita, innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum. Dibantu oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, wasilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalau yang tanyakan, fadhal. Kita nunggu waktu sedikit. Ya, untuk kita mungkin sedikit mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, walaupun Al-Qur'an itu semuanya ayat yang ada mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sedikit ayat yang familiar dengan kita, yang Allah Subhanahu wa taala sengaja turunkan ayat tersebut karena pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sif rabbak." Wahai Muhammad, sifatkan Tuhan. Bagaimana ia sifatnya? Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Itu surat yang Rasulullah SAW ditanya untuk beliau mensifatkan, menggambarkan bagaimana Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ajak semua untuk beriman kepadanya. Maka turunlah surat tersebut. Suratnya pendek, tapi ya bisa mungkin kita adopsi untuk lebih mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, agar keyakinan kita tidak salah. Jangan sampai kita memahami sesuatu yang pemahaman tersebut kalau ditinjau, diteliti lebih jauh, menunjukkan Allah itu lemah. Ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, seperti keyakinan yang menyatakan bahwasanya ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih itu 'alal arsy istawa, di atas arsy istawa. Ada yang meyakini bahwasanya istawa itu duduk, Allah itu duduk di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berada di situ dan Allah duduk di situ. Kan ini ada tasbih, ada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk itu makhluk, kita duduk. Yang berdiri itu makhluk, kita berdiri. Yang berbaring itu makhluk, kita yang berbaring. Kalau Allah telah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang kufuan ahad, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus
Samad. Ya. Allah Subhanahu wa taala kondisinya tidak duduk, Allah kondisinya tidak berdiri, Allah kondisinya tidak berbaring. Bagaimana kondisi Allah? Wallahu a'lam. Karena berdiri, duduk, baring itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Kenapa? Karena lemah. Banyak duduk, uyuh, berdiri. Banyak berdiri, uyuh, capek, aduh, duduk. Salah berdiri, salah duduk, ya baring. Allah kan tidak capek. Ndak uyuh. Apalagi namanya berada di satu tempat. Kalau dia berada di satu tempat berarti Allah membutuhkan tempat tersebut, berarti tidak gagah kan? Tidak gagah bahasa kita mungkin. Tidak, Allah tidak membutuhkan. Allah ciptakan arsy bukan Allah berarti Allah membutuhkannya, apalagi Allah ingin duduk di situ. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya karena hikmah. Dan Allah tidak membutuhkannya. Sekali lagi Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah berdiri dengan sendirinya. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah berdiri dengan sendiri. Artinya Allah itu tidak membutuhkan selainnya, tidak membutuhkan tempat yang Allah ingin berada di situ, tidak membutuhkan arah dan tidak membutuhkan apapun. Dan semua membutuhkan Allah. Tempat membutuhkan Allah, arah membutuhkan Allah, arsy membutuhkan Allah, manusia membutuhkan Allah, malaikat membutuhkan Allah, dan Allah tidak membutuhkan semuanya. Dan sekali lagi bukan berarti malaikat dan lain sebagainya itu sekutu bagi Allah dalam Allah menjalankan, menginginkan namanya misinya, atau dalam menginginkan mengadakan apa yang dikehendaki olehnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Sekali lagi, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan karena untuk kebutuhan manusia. Ada hikmah di dalamnya yang bisa dipelajari, diadopsi oleh manusia, sehingga mereka yang lemah ini bisa namanya memahami dan menciptakan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, apa yang namanya menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Alam. Mudah Allah Subhanahu wa taala mantapkan, sempurnakan iman kita, keyakinan kita, dan mudah-mudahan Allah luruskan jalan kita, keyakinan kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan namanya jalan keluar bagi saudara-saudara kita, terutama yang di Palestina dan lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana musuh-musuh Allah, musuh Islam kaum muslimin menunjukkan kekuatan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuatannya terhadap mereka. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنت وذكر، ربي وفقنا فيكم بما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأجر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون، وفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. العفو منكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita salat dulu ya. Salat dulu insyaallah.